Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Yurni Oktarina STMT akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan dengan judul Pelatihan Pembuatan Soal-soal Interaktif pada Aplikasi Quizizz untuk Guru SMPN 26 Palembang. Sebagai mitra kami pada kegiatan ini adalah guru-guru pada SMPN 26 Palembang yang berjumlah lebih kurang 13 orang. SMP ini beralamat di Jalan Sosial Lorong Mekar 1, Lebong Siarang, Kecamatan Sukarame, Palembang, dan kepala sekolahnya bernama Ibu Dr. Anda Hajah Zuriani MM. Waktu pelaksanaannya yaitu pada hari Kamis tanggal 3 September 2021. Agar kegiatan ini berlangsung dengan sukses, kami membagi tugas-tugas dalam untuk setiap anggotanya. Untuk saya sendiri sebagai ketua itu memimpin dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan, merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan antara sesama anggota dan mitra, melaporkan pertanggungjawaban hasil kegiatan pada lembaga. Untuk anggota yang pertama, yaitu Ibu Insinyur Polarisma MT, itu mempunyai tugas untuk membantu ketua pelaksana dalam hal persiapan seperti menganalisis masalah mitra, kerjasama mitra, persiapan dokumen perizinan antara mitra dengan institusi. Anggota kedua, yaitu Ibu Dr. Eng Tresna Dewi STM Eng, itu mempunyai tugas membantu ketua pelaksana dalam membuat proposal, laporan akhir, dan membuat paper jurnal untuk luarannya atau outputnya. Sementara anggota ketiga yaitu Ibu Yesi Marniati STMT itu mempunyai tugas dalam hal persiapan dokumentasi, pembayaran honor, kemudian konsumsi, mengkoordinasikan mahasiswa yang terlibat. Sementara mahasiswa yang terlibat pada kegiatan ini ada 3 orang yang kami ajak. Mereka tugasnya itu mempresentasikan materi kuisisnya di kelas, kemudian membantu administrasi selama kegiatan berlangsung. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk tanya jawab pada peserta. Tujuan dan manfaat dari kegiatan ini ada 4, yaitu 1, kami ingin guru-guru di SMPN 26 itu mengenal apa sih aplikasi Quizizz itu, kemudian mengenal fitur-fitur apa saja yang bisa didapat dari aplikasi Quizizz, sehingga dengan mengenal fitur, mengenal aplikasinya, diharapkan guru-guru dapat membuat soal-soal yang sifatnya lebih interaktif ya menggunakan aplikasi Quizizz ini. Output akhirnya adalah diharapkan guru-guru itu mampu membuat penilaian hasil tes menggunakan aplikasi Quizizz secara lebih mudah, sehingga dokumentasinya juga jauh lebih baik. Latar belakang dan analisis situasi dari kegiatan ini adalah dimulai dari keadaan bahwa saat ini di seluruh dunia termasuk Indonesia ini sedang mengalami wabah atau virus yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam darurat COVID-19. Salah satunya adalah mengenai proses belajar di rumah. Setelah adanya kebijakan mengenai pembelajaran di rumah di masa pandemi COVID-19, sekolah-sekolah itu memutuskan untuk menggunakan beberapa aplikasi e-learning sebagai alternatif dalam pembelajaran, selain penyampaian materi secara langsung. Nah, teknologi e-learning ini pun dapat digunakan oleh guru sebagai media untuk memberikan tugas dan penilaian materi ajar. Menurut Al-Ihwana, e-learning itu dapat digunakan untuk menambah materi dan atau mengganti kekurangan tatap muka antara guru dan siswa yang berhalangan hadir karena suatu hal. Selain itu juga e-learning ini dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan penilaian di mana guru bisa memberikan sejumlah soal atau tugas untuk dikerjakan oleh siswa dalam durasi waktu tertentu. Namun ada satu hal penting harus dipertimbangkan guru dalam mensukseskan proses e-learning ini, baik penyampaian materi atau penyelesaian tes pembelajaran, adalah metode pembelajaran berbasis game-based learning.
Pembelajaran berbasis game-based learning ini bertujuan untuk membantu memudahkan proses pembelajaran, membuat pelajaran menjadi lebih menarik, bahkan bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Saat ini sebelum kami memberikan informasi mengenai aplikasi Quizizz ini, setelah disurvei kami mengetahui bahwa guru-guru di SMP 26 ini memberikan materinya melalui dua cara, yaitu melalui WhatsApp group dan melalui Google Class. Jadi dari WhatsApp group ini di-share-lah materi-materi yang akan diberikan, kemudian terjadi tanya jawab di grup tersebut. Nah, hal ini kurang efektif mengingat tidak terjadinya tatap muka ya secara langsung antara guru dengan murid. Juga aplikasi WhatsApp ini kurang cocok dijadikan sebagai media untuk penyampaian materi ajar. Nah, media lain yang digunakan adalah Google Classroom. Nah, Google Classroom ini cukup baik mengingat sudah banyak fitur-fiturnya yang bisa ditampilkan di Google Classroom ini. Namun lagi-lagi Google Classroom ini tidak mengakomodir tujuan pembelajaran yang menarik dan interaktif tadi. Sehingga kami tawarkan suatu aplikasi baru namanya aplikasi Quizizz yang diharapkan dapat membantu guru-guru memberikan soal atau tes evaluasi itu secara cara yang lebih baik, lebih menarik, lebih interaktif, sehingga murid-murid atau siswa yang sedang mengerjakan tidak merasa stres atau terbebani. Metode kegiatan pada program ini kami bagi menjadi beberapa tahap, yaitu pertama survei. Pada kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan mitra dan analisis situasi yang ada. Dari sini kami akan mencoba mengangkat teknologi apa yang cocok untuk diberikan atau kami terapkan pada guru-guru di SMP 26 ini. Setelah itu kami lakukan koordinasi antara mitra dengan anggota dan dilakukan pembagian tugas, kemudian terjadinya proses untuk perizinan pada lembaga. Kemudian dilakukannya persiapan dan pembuatan alat dan bahan, yaitu berupa modul, pengunduhan aplikasi Quizizz. Kami juga buat soal-soal untuk pretest, post-test, dan angket untuk evaluasi kegiatan kami. Nah, ini dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa. Kemudian tahapan yang keempat adalah tahapan kegiatan, di mana tahapan kegiatan ini dilakukan presentasi pengenalan mengenai aplikasi Quizizz ini. Kemudian dilakukan juga tanya jawab. Ini dilakukan oleh mahasiswa. Namun kami juga backup jika mahasiswa tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta, yaitu guru-guru tadi. Kemudian tahapan terakhir adalah evaluasi. Di sini kami akan membandingkan hasil dari pretest dan post-test yang dilakukan, sehingga kami dapat mengetahui apakah kegiatan ini betul-betul ada manfaatnya bagi guru-guru di SMP 26 Palembang ini. Foto-foto kegiatan selama program berlangsung, dimulai dari kegiatan survei, kemudian kata sambutan dari pihak sekolah dan juga pihak pelaksana. Kemudian ada juga foto ketika peserta itu mendapatkan materi dari mahasiswa sebagai partner kita dalam kegiatan ini. Kemudian ada juga foto bagaimana bimbingan atau pendampingan dari mahasiswa untuk peserta atau mitra. Kemudian juga ada serah terima plakat, dan terakhir adalah foto bersama sebagai akhir kegiatan. Berikut adalah hasil dari kegiatan yang berlangsung, yaitu nilai dari post-test dan pre-testnya. Diketahui bahwa dapat hasil rata-rata untuk guru-guru sebagai peserta kegiatan menghasilkan rata-rata 60% ya.
Sedangkan setelah mendapatkan materi, kita berikan informasi apa itu quizzes, bagaimana cara mengaktifkannya, pembuatan akun, bagaimana cara membuat soalnya, sehingga setelah kita tes lagi, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan, mendapatkan nilai rata-rata 100. Nah, dari sini dapat kami simpulkan bahwa pelatihan penggunaan aplikasi Quizzes ini yang kami berikan pada guru-guru di SMP 26 ini telah diselesaikan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik, di mana terjadi peningkatan kemampuan peserta dalam penguasaan aplikasi Quizzes ini yang dimulai dari pembuatan akun, pengenalan fitur, kemudian praktek langsung membuat kuis atau soal-soal interaktif sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampuh masing-masing. Demikian paparan dari kami, namun sebelumnya kami tim pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada Politeknik Negeri Sriwijaya pada umumnya dan Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat P3M pada khususnya yang telah berkontribusi besar dalam kegiatan kami ini, baik dana, arahan maupun kesempatan yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.